Kita semua insya Allah pasti mencari keberuntungan, dan kita merasa beruntung jika kita berhasil menyelamatkan diri dari segala bentuk kesengsaraan dan sekaligus memperoleh kenyamanan, termasuk kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi keberuntungan ini ada dua sisi. Yang pertama, kita selamat dulu dari kesengsaraan, selamat dari penyiksaan dan sebagainya. Karena kita tidak akan hidup bahagia, tidak akan nyaman kalau ada hal-hal yang menyengsarakan kita. Di sisi lain, keberuntungan itu kalau kita bisa memperoleh kenyamanan. Saya pakai istilah kenyamanan untuk mencakup segala macam yang memberikan kenyamanan, termasuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, karena kita mengalami kehidupan itu dua kali, ya, kita ini didesain oleh Allah untuk mengalami kehidupan dua kali. Yang pertama di dunia, dan yang kedua di akhirat. Maka keberuntungan yang kita cari adalah keberuntungan di kedua alam tersebut. Tentu dari dua alam kehidupan tersebut, kita lebih mengutamakan keberuntungan di akhirat. Karena apa? Karena di akhirat kita itu akan hidup selama-lamanya tanpa batas waktu. Jadi tidak terhingga waktunya. Sedangkan kehidupan di dunia itu hanya sebentar. Dan seringkali kebahagiaan di dunia ini bersifat semu saja. Nah, dalam kaitannya dengan kehidupan di akhirat, kita akan sangat beruntung jika kita selamat dari siksaan di neraka dan memperoleh kesempatan, memperoleh kenikmatan, kenyamanan hidup di surga. Maka Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Nah, di sini Allah menggunakan kata fauzan. Fauzan itu masdar, kata benda, kata kerjanya faza. Ya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dan sifatnya sementara kalau kenyamanan di dunia ini. Maka kita utamakan yang jangkanya panjang, bahkan kenyamanannya itu tingkat tinggi. Kalau di dunia kenyamanannya hanya terbatas, waktunya pun juga terbatas. Nah, yang paling ideal bagi kita adalah keselamatan dan kenyamanan hidup bukan hanya di akhirat saja, tapi juga selama hidup di dunia juga. Keselamatan membuat kita tidak perlu takut akan adanya bahaya dan tidak perlu sedih karena kehilangan sesuatu yang kita cintai. Sedangkan kenyamanan membuat kita hidup gembira dan bahagia. Dari ayat tersebut sekaligus kita pelajari, ya, di ayat yang kita akan pelajari berikut, ya, kita akan bisa mempelajari bahwa mereka yang beruntung adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Jadi syaratnya hanya dua, beriman dan bertakwa. Artinya mereka bisa memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat dengan syarat mereka mengelola pola pikirnya dengan dasar keimanan kepada Allah, sehingga kesimpulan apapun yang mereka buat dalam berpikir pasti didasari pada keimanan tersebut. Kan di ayat ini disebutkan yang penting adalah beriman dan takwa. Iman itu tatarannya di pola pikir, di pikiran kita. Rukun iman ada 6. Semua dari 6 itu dimulai dengan percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya, percaya kepada kitabnya, dan seterusnya. Percaya itu adanya di pikiran. Maka kalau kita memahami beriman itu adalah mengelola pola pikir dengan dasar keimanan kepada Allah. Nah, kalau pola pikir kita itu didasari kepada keimanan kepada Allah, kita dalam kehidupan sehari-hari menghadapi berbagai masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kita mencoba menafsirkan masalah itu
Apa artinya bagi kita, apa untungnya, apa ruginya, dan apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita mengambil lakukan, kita harus membuat kesimpulan dulu. Kita simpulkan, setelah kita simpulkan, lalu kita baru mengambil keputusan. Nah, sampai dengan mengambil keputusan, itu masih pekerjaan pikiran. Itu semuanya harus didasari atas keimanan. Setelah itu, setelah kita mengambil keputusan, baru kita laksanakan. Nah, ketika kita melaksanakan, itu adalah tataran ketakwaan. Ya. Mereka yang berhak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat adalah mereka yang bertakwa. Sehingga kegiatan apapun yang mereka lakukan, semuanya berdasarkan pada ketaatan kepada Allah. Yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, tadi dari pola pikir yang dasari keimanan, membuat pertimbangan-pertimbangan terhadap hal-hal yang kita hadapi, kemudian kita ambil kesimpulan, setelah itu kita ambil keputusan. Itu di tataran pikiran yang harus didasari keimanan. Kemudian keputusan itu kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan, kita harus konsisten dengan apa yang kita putuskan dan kita pertimbangkan dalam pola pikir tadi. Ya. Nah, karena keimanan itu iman kepada Allah, Allah adalah Tuhan kita, maka apapun yang kita lakukan itu harus dalam rangka mentaati Allah. Namanya taat itu ketika kita diperintah, kita laksanakan, dan ketika kita dilarang, kita tinggalkan. Nah, orang yang bisa melaksanakan semacam itu, mereka akan menjadi kekasihnya Allah. Kekasih Allah itu bahasa Arabnya, kalau satu orang namanya wali, kalau orang banyak namanya aulia. Jadi wali Allah adalah kekasihnya Allah. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, ingatlah bahwa kekasih Allah itu tidak akan menderita ketakutan, tidak akan ditimpa ketakutan, dan mereka tidak akan sedih. Takut itu apa sih? Takut itu kalau kita merasa kehidupan kita terancam oleh suatu bahaya. Kalau kita merasa terancam, maka kita akan merasa ketakutan. Nah, ketakutan itu saat sebelum bahayanya datang. Berarti ketakutan itu rasa tidak nyaman ketika menghadapi suatu peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi orientasinya ke depan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Sedih itu apa? Kita biasanya bersedih kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kehilangan itu peristiwa yang sudah lalu. Kalau kehilangan sesuatu, maka kita biasanya menjadi sedih kalau kita mencintai yang hilang. Tapi kalau yang hilang itu tidak kita cintai, kita tidak akan sedih. Ya, karena apa? Sedih hanya akan terjadi kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Ada unsur cinta, ada unsur hilang. Ya, yang kita cintai hilang, yang hilang itu kita cintai. Nah, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, tidak ada cinta kecuali hanya kepada Allah. Kita butuh makanan, butuh tapi tidak mencintai. Kita membutuhkan uang, kita butuh tapi tidak mencintai. Ya. Kendaraan kita butuh, ya. Kendaraan yang baik, yang handal, itu kita butuhkan, tapi kita tidak mencintai. Karena kita tidak mencintai, kalau toh barang-barang itu hilang, kita nggak sedih. Karena sedih itu hanya terjadi kalau yang hilang itu kita cintai. Nah, karena orang Islam, orang yang beriman itu hanya mencintai Allah, tidak mencintai yang lain, Allah itu tidak pernah hilang. Karena Allah tidak pernah hilang, maka kalau kita betul-betul bisa mencintai Allah, maka kita tidak akan pernah sedih. Nah, apapun yang hilang, nggak apa-apa. Aku besok juga akan meninggal dunia, akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang menjadi kekasih Allah, dia dicintai oleh Allah, dan dia pun mencintai Allah. Orang semacam itu tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Kenapa tidak perlu takut? Takut itu masa depan.
Kalau dia dicintai oleh Allah, maka Allah pasti akan memberinya rahmat, kasih sayang. Orang yang disayangi oleh Allah tidak mungkin masuk neraka. Dan insya Allah pasti masuk surga. Oleh karena itu tidak perlu takut. Siapa mereka itu? Kekasih Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena mereka itu beriman dan bertakwa, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kesenangan baik di dalam kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Inilah keberuntungan yang kita cari yang ideal, yaitu kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Ketentuan Allah ini pasti dilaksanakan. Beda dengan kalau kita membuat peraturan, kadang kita melaksanakan, kadang tidak. Ya. Kalau Allah membuat peraturan, membuat ketentuan, pasti dilaksanakan. La tabdila li kalimatillah. Statementnya Allah tadi itu tidak akan ada gantinya. Allah tidak mengganti dan orang lain pun tidak akan bisa mengganti. Nah, orang yang bisa mendapatkan nasib semacam itu, dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah suatu keberuntungan yang besar, ya, al-fawz keberuntungan atau kemenangan, ya, tergantung melihatnya dari mana. Kalau melihat dari kenyamanan yang dirasakan, itu kita bilang keberuntungan. Tapi kalau kita melihat dari effort kita berusaha keras untuk mencapai itu, untuk menghalau hambatan-hambatan, maka berarti kita menang dalam perjuangan. Jadi al-fawz diartikan kemenangan ya benar, diartikan keberuntungan juga benar. Nah, inilah keberuntungan yang ideal yang kita cari. Nah, sebagai konsekuensinya kalau dikatakan bahwa orang yang bisa beruntung adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka orang yang tidak beriman dan tidak taat kepada Allah, misalnya dengan melakukan kejahatan yang dilarang oleh Allah, pasti orang itu tidak berhak memperoleh keberuntungan. Pasti, ya. Mungkin tidak beruntung di akhirat saja, tapi mungkin juga tidak beruntung di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah, ya. Allah memberikan gambaran tidak ada yang lebih parah dari itu. Karena apa? Orang yang semacam itu tidak beriman dan tidak berbuat baik, itu sebenarnya mereka itu sedang menyiksa diri sendiri. Menyiksa diri sendiri itu namanya zalim, ya. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Jadi tidak mau percaya kepada Allah, bahkan menganggap Allah itu bohong. Au kadzdzaba bi ayatih, atau menganggap ayat-ayatnya Allah itu kebohongan. Innahu la yuflihul mujrimun. Sungguh orang-orang yang suka berbuat dosa tidak akan beruntung, tidak akan mendapatkan kemenangan. Nah, di sini menggunakan kata yuflihu al-falah. Jadi, nah di sini kok dikatakan mendustakan Allah, terus orangnya disebut mujrimun. Mujrimun itu orang-orang yang suka berbuat dosa. Perbuatan dosa itu perbuatan kriminal atau kejahatan. Maka al-mujrimun bisa diartikan orang-orang jahat, orang Arab atau para penjahat. Nah, apa kaitannya penjahat dan tidak beriman kepada Allah? Kalau beriman kepada Allah, Allah akan menganjurkan kita untuk silaturahim, bergaul antar manusia itu dengan cara yang baik sehingga kita tetap berhubungan dengan baik, tidak bermusuhan. Nah, orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah semacam itu berarti dia mendustakan Allah, menganggap Allah ajarannya nggak penting, ajaran itu salah, yang penting ini. Nah, akibatnya mereka melanggar itu. Kalau melanggar itu, maka mereka menjadi berbuat dosa. Nah, orang yang menjaga hubungan dengan baik, silaturahim, pasti dia tidak mau menyakiti hati orang lain, tidak mau menyakiti fisik orang lain. Kemudian dia tidak mau menipu orang lain. Nah, orang yang tidak mau silaturahim itu perilakunya jahat, mungkin mengambil hak orang itu,
mungkin memusuhi orang itu atau mencelakakan orang itu. Nah, orang itu pasti tidak disukai oleh orang lain. Di dunia dia sengsara dan di akhirat mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, menyadari bahwa kita semua pernah melakukan kejahatan. Nah, tadi kan orang yang berperilaku jahat tidak akan beruntung. Kemudian kita coba refleksi diri kita sendiri. Kita semuanya ini pernah melakukan kejahatan atau perbuatan dosa. Maka kemungkinan kita tidak beruntung itu besar. Bisa nggak dibenahi? Gitu. Bisa. Nah, kita masih bisa memperoleh keberuntungan selama kita masih hidup dengan cara bertaubat, yaitu minta ampun kepada Allah atas kesalahan kita sambil kita memperbaiki perilaku. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, kita mohon ampun, kita berhenti tidak lagi melakukan perbuatan itu, bahkan kita memperbaiki perilaku ke depannya. Memperbaiki perilaku itu sebagai bukti bahwa dia menyesal dan dia menganggap perbuatan yang lama itu salah. Nah, kalau orang mau begitu, maka insya Allah dia mendapatkan keberuntungan karena dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Dimulai dengan tobat karena pernah melakukan perbuatan dosa. Ya. Adapun orang yang bertaubat dan kemudian syarat berikutnya yang dua tadi, wa amana wa amila sholihah, dan beriman dan berperilaku baik. Berperilaku baik itu sama dengan bertakwa. Fa asa ayyakuna minal muflihin. Maka mudah-mudahan orang itu termasuk orang yang beruntung. Ya. Kemudian ketaatan kepada Allah itu harus dibarengi dengan ketaatan kepada Nabi. Apa hubungannya? Karena Nabi Muhammad itu kan utusan dari Allah. Dia penyambung lidah atau yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Dan Allah memilih utusannya adalah orang-orang yang tidak pernah berbohong. Orang yang suka berbohong tidak akan dipilih Allah untuk menjadi utusan. Nah, karena Nabi Muhammad itu orang yang jujur, melampaikan amanat dan sebagainya, dia ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul, maka apapun yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, itu adalah datangnya dari Allah. Nah, karena itu datangnya dari Allah, maka kita mesti taat kepada Nabi. Karena Nabi itu menyampaikan perintah dan larangan dari Allah, maka taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, ketaatan kepada Allah harus dibarengi dengan ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang menyampaikan perintah dan larangan Allah kepada kita. Orang yang demikian itu karakternya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang yang betul-betul beriman, orang-orang yang betul-betul beriman itu sikapnya ketika dipanggil untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar keputusannya itu diambil dari keputusan Allah dan Rasulnya. Misalnya kalau dalam kita kan tidak hidup pada zaman Nabi, kita suatu saat melakukan perbuatan yang tercela, kemudian kita membaca ayat Al-Quran atau orang lain membacakan dan memberikan penjelasan. Setelah kita membaca atau mendengarkan penjelasan itu, kita menyadari bahwa kalau begitu aku tadi salah, yang benar ini Al-Quran. Nah, orang yang betul-betul mukmin begitu mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, saya mendengarkan ini dan saya akan mentaatinya. Jadi orang yang beriman pasti seperti itu. Jadi kalau misalnya punya pola pikir yang mungkin karena pola pikirnya itu dibangun dengan pendidikan sekuler, ya, pendidikan kita ini umumnya sekuler. Kita membawa pendidikan kita untuk tidak sekuler itu berat sekali karena buku-buku yang kita baca pun itu ditulis oleh orang-orang yang sekuler. Maka kalau tidak ada usaha yang tidak ada pelatihan yang teratur, ya,
Maka kita akan sulit beralih cara pendidikan yang asalnya sekuler menjadi cara pendidikan yang religius. Nah, kalau kita misalnya, karena terbiasa dengan pendidikan sekuler, misalnya kita mempelajari tentang perilaku air. Air itu kalau dipanasi 100 derajat menguap, kalau diturunkan suhunya 0 derajat, maka dia membeku. Kelakuan itu, kalau kita itu ditanya, kenapa air begitu? Kita umumnya menjawab, ya itu memang kelakuannya air. Tapi orang yang beriman mengatakan bahwa Allah lah yang membuat air itu berperilaku demikian supaya Allah bisa memberi kita minum dengan minum air tawar dan sebagainya. Nah, dan seterusnya, tentu itu bisa diuraikan lebih lanjut. Ya. Jadi kalau kita itu mempelajari karakter benda, benda itu diciptakan oleh Allah dan setiap benda itu dilengkapi dengan karakternya. Misalnya batu dikasih karakter dia berat dan dia mesti jatuh ke bawah. Allah membuat gas itu ringan dan dia kelakuannya naik ke atas. Nah, yang menciptakan gas dan batu itu Allah, maka yang menciptakan karakter itu juga Allah. Nah, kenapa Allah membuat begitu? Karena Allah sayang pada kita. Kalau Allah membuat batu misalnya bisa melayang-layang, kita akan sulit dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu diatur oleh Allah, batu mesti jatuh ke bawah. Nah, berpikir yang mengaitkan peristiwa ini dengan Allah itu butuh pelatihan. Kalau kita belum mendapatkan pendidikan semacam itu, kita melatih diri kita sendiri. Nah, Allah, tadi saya mengatakan Allah menciptakan barang. Barang itu dengan perilaku, membawa perilakunya sendiri. Nah, itu kita mempelajarinya dari ilmu fisika. Jadi ilmu fisika itu adalah ilmu tentang bagaimana Allah berbuat. Oleh karena itu, mempelajari ilmu fisika sama dengan mempelajari perilaku Allah. Kalau sama dengan mempelajari perilaku Allah, maka mempelajari ilmu fisika sama dengan mempelajari tauhid, mempelajari keimanan. Oleh karena itu kita sangat rugi kalau selama ini kita mendapatkan pelajaran fisika itu ya fisika, nggak ada hubungannya dengan agama. Rugi sekali, ya. Karena justru disitulah letak tauhid, bagaimana kita bisa mengenal perilaku Allah. Nah, orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah yang beruntung. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dia takut kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Coba kita lihat dua ayat ini di 51 dan 52. Di 51 istilah keberuntungan menggunakan kata muflihun, al-falah. Di ayat yang berikutnya 52 Allah menggunakan al-faizun, fauzan. Ya, jadi dua kata ini bisa exchangeable, ya, bisa saling mengganti. Kemudian ketika kita ingin mentaati Nabi Muhammad SAW, kita perlu mencontoh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Maksudnya begini, Rasulullah itu kan manusia, dan tugas Rasulullah adalah memberi penjelasan ajaran-ajaran dari Allah. Penjelasan-penjelasan itu ada kalanya dibutuhkan demonstrasi. Demonstrasi itu artinya menunjukkan bagaimana caranya. Misalnya Allah menganjurkan kita sholat. Bagaimana sih cara sholat? Rasulullah memberi contoh. Ini loh sholat caranya begini, Allahu Akbar, terus dan seterusnya, yang dibaca ini dan sebagainya. Nah, ajaran dari Allah itu supaya bisa applicable, itu harus ada contoh dari Nabi. Nah, Nabi itu ketika memberi contoh, yang menyaksikan adalah para sahabat. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin adalah para sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah mengikuti Nabi.
Ya. Nabi Muhammad kan asalnya tinggal di Makkah karena ada penyiksaan-penyiksaan, lalu Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya untuk pindah ke Madinah. Nah, orang-orang yang ikut pindah dari Makkah ke Madinah disebut muhajirin. Di Madinah, penduduk asli dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk menolong para pendatang, karena mereka itu senasib seperjuangan. Nah, karena penduduk Madinah itu siap untuk menolong para sahabat muhajirin, maka mereka disebut Ansor. Ansor itu artinya para penolong. Ya. Ansor di sini tidak ada hubungannya dengan Ansor Banser. Ya. Nggak ada. Nah, itu Ansor Banser itu hanya mengambil nama meniru ini. Tetapi yang kita maksud Ansor di sini adalah para sahabat yang asli Madinah yang siap membantu para saudara-saudaranya yang datang dari Madinah. Nah, karena mereka itulah yang melihat dengan mata kepala sendiri, yang mendengar dengan telinga mereka sendiri dari Nabi Muhammad, maka mereka adalah orang-orang yang bisa kita gunakan sebagai sumber informasi dan sebagai contoh bagi mereka. Oleh karena itu, kita dianjurkan oleh Allah untuk meniru mereka. Tentu mereka di antara para sahabat itu kan ada yang masuk Islamnya belakangan, ada yang duluan. Nah, yang duluan itu lebih banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW dan banyak sekali pengetahuannya. Maka biasanya para sahabat yang demikian itu yang menonjol. Nah, kita ikuti mereka. Kalau kita mau mengikuti mereka itu orang yang beruntung, dan kalau kita mengikuti maka kita juga akan mendapatkan keberuntungan. Allah memberikan gambaran was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang masuk Islam terdahulu, yaitu para sahabat muhajirin dan sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Nah, kita ini termasuk kelompok yang ketiga ini. Alladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat ini dengan kebaikan. Nah, orang-orang tiga kelompok ini, muhajirin, ansor, dan kita yang mengikuti, itu diridhoi oleh Allah, dan Allah pun maksudnya Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah. Karena kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita, maka Allah menyediakan mereka tempat yang mulia, yang nyaman bagi kita. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah menyediakan untuk mereka surga yang di sana ada taman, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Dan di sana kekal. Allah menggambarkan kekekalan ini, orangnya kekal, waktunya juga kekal. Ya. Khalidina fiha. Ini orangnya kekal di sana. Abada, selamanya. Waktunya juga kekal. Tempatnya juga kekal. Jadi tidak ada batasan waktu. Nah, karena kenikmatan itu begitu tidak terbatas, tak terhinggalah. Dzalikal fauzul azim. Itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, ini di sini digunakan kata al-fauz atau fauzan. Nah, dalam rangka menunjukkan ketaatan kita kepada Allah agar Allah memberi kita keberuntungan, kita berusaha tekun melaksanakan sholat dan berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini sudah ke implementasi, ke teknis. Ya. Kalau kita memang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita buktikan. Allah menganjurkan kita sholat, kita sholat. Sholat itu kita tunduk patuh, hormat dan menyembah Allah. Kita melakukan apapun juga hanya untuk Allah. Itu terhadap Allah. Terhadap sesama manusia kita berbuat baik. Kita tidak menyakiti orang lain dan kita siap menolong orang lain. Kita siap meringankan beban orang lain. Ya. Allah menganjurkan kita, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Nah, rukuk dan sujud ini gambaran sholat. Karena inti dari sholat itu rukuk dan sujud. Wa'budu rabbakum, dan mengabdilah kamu kepada Tuhanmu. Waf'alul khair, dan berperilakulah yang baik.
Ya. Perilaku yang baik terhadap orang lain, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, jadi hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Keberuntungan juga bisa kita peroleh. Nah, ini kita kan memburu keberuntungan. Nah, jadi antara lain juga keberuntungan bisa kita peroleh dengan cara menjaga kebersihan jiwa. Jiwa yang bersih itu gimana? Jiwa yang bersih itu bebas dari kesombongan. Sombong itu mengotori jiwa. Karena orang yang sombong itu merasa lebih daripada orang lain dan itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Kita itu dengan orang lain tidak akan ada kelebihan. Karena kalau toh kita salah satu dari nanti kita misalnya saya mempunyai kelebihan di satu bidang terhadap orang lain, tapi orang lain punya kelebihan melebihi saya. Jadi orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Karena ada kelebihan dan kekurangan, maka akhirnya ya dianggap sama gitu. Allah membuat ada yang lebih ada kurang itu memang itu mekanisme yang dibuat oleh Allah supaya bisa saling bantu membantu. Karena kalau ada semuanya punya kelebihan, tidak ada orang yang punya kekurangan, tidak ada pekerjaan bantu membantu. Karena kalau orangnya itu pintar semuanya atau kaya semuanya, dia mau jualan barang nggak ada yang beli. Ya. Kalau miskin semuanya, dia mau berdagang juga siapa yang mau beli? Orang-orang nggak punya duit. Jadi mesti ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang kuat, ada yang lemah dan sebagainya. Nah, kita itu pada hakikatnya nilainya sama, harga diri kita sama. Maka kalau ada orang merasa sombong, itu mengotori jiwanya. Dan orang itu akan merasa tenang kalau dia selalu jujur, mengatakan apa adanya. Coba deh kalau kita itu bohong sedikit aja, itu nanti akan deg-degan. Jadi berarti kebohongan itu mengotori jiwa. Begitu pula dengki. Dengki itu mengotori jiwa, karena kalau ada orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai fasilitas sesuatu, kita terus sakit hati. Sakit hati itu juga penyakit, ya namanya penyakit hati. Terus kebencian. Kita kalau bisa membersihkan jiwa kita dari kebencian, kesombongan, kebohongan, dan kedengkian dan sebagainya, maka kita akan bisa memperoleh keberuntungan dari Allah. Tentu mesti didasari dengan keimanan. Dasar keimanan itu bisa dibuktikan dengan cara selalu mengingat, selalu zikir atau memuji Allah. Ya, Allah menggambarkannya dengan ringkas, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menjaga kebersihan diri. Ya, ada dua versi di Al-Quran. Yang satu tazakka. Kalau tazakka itu menjaga kebersihan diri. Tapi ada ayat yang lain manzakkaha, yang membersihkan diri. Apa bedanya? Kalau jiwa kita kotor, kita berusaha untuk membersihkan. Nah, membersihkan itu termasuk yang zakkaha. Terus kalau jiwa kita sudah bersih, kita jaga tetap bersih, jangan dikotori lagi. Nah, itu tazakka. Nah, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mau menjaga kebersihan diri dari penyakit-penyakit hati tadi. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mau selalu ingat kepada Tuhannya, kemudian dia sholat. Cara lain untuk mendapatkan keberuntungan. Juga beruntung orang yang bisa menyingkirkan rasa kikir dari hatinya. Jadi kalau orang yang kikir itu tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan. Apa hubungannya? Oh iya, orang yang kikir itu tidak mau menolong orang lain. Kalau dia tidak mau menolong orang lain merasa tidak membutuhkan orang kikir itu. Karena orang yang kikir itu tidak memberi keuntungan kepada orang lain. Orang lain karena tidak diuntungkan, mereka tidak merasa butuh orang yang kikir itu. Meskipun orang itu kaya raya, orang lain tidak merasa butuh. Ya, dia kaya untuk dirinya sendiri, kita nggak pernah mendapatkan apa-apa. Jadi orang yang kikir
itu tidak memberikan keuntungan kepada orang lain. Karena tidak memberikan keuntungan kepada orang lain, maka orang lain merasa tidak butuh pada dia. Karena tidak butuh pada dia, maka ketika dia tidak lagi kaya, dia akan kesepian. Tidak ada orang yang mau menolong dia. Ya. Dan orang yang kikir itu tanda bahwa dia tidak beriman. Orang yang beriman itu percaya kepada janji Allah, bahwa Allah itu akan menjamin rizki kita. Jangankan kita manusia, burung saja yang tidak bisa menyimpan makanannya. Burung itu hanya bisa makan kalau dia terbang dan mencari kemudian dapat makan. Habis itu pulang tidak membawa simpanan. Bandingkan manusia. Di rumah kita rata-rata masih ada beras. Ya, entah sedikit atau banyak, tapi ada beras. Begitu tinggal sedikit, sudah beli lagi. Air minum, kita sudah siap. Kita bisa menyimpan. Kenapa kita yang bisa menyimpan kok masih takut rezeki? Burung itu nggak bisa nyimpan, tapi tidak takut. Nah, orang yang kikir itu ketakutan bahwa besok aku mau makan apa kalau aku berikan kepada orang lain. Nah, karena itu orang itu karena tidak meyakini janji Allah, mereka begitu mendapatkan rezeki atau mendapatkan penghasilan atau dapat punya uang, dikip, dijaga, disimpan saja. Karena ragu-ragu, ya besok aku kalau dapat duit, kalau enggak, itu berarti tidak meyakini, tidak percaya bahwa Allah menjamin rezekinya. Oleh karena itu, orang yang kikir pasti keluar dari Islam, ya, keluar dari imannya. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa di hati seseorang tidak bisa terkumpul iman dan rasa kikir. Rasa kikir ya. Rasa kikir ini kalau dalam bahasa Arab, di bahasa Al-Quran istilahnya syuh. Syuh. Tapi kalau orang yang tidak mau mengeluarkan actionnya tidak mau bersedekah, itu namanya bukhl atau bakhil, kikir. Jadi kikir itu mulai dari pola pikir. Pola pikir kikir itu tidak meyakini jaminan Allah. Kemudian tindakannya dia tidak memberi kepada orang lain. Nah, di sini dibahasnya adalah yang hadis yang tadi saya sebutkan, bahwa di hati seseorang tidak bisa terkumpul iman dan syuh. Syuh itu pikiran pikir. Di ayat yang kita hadapi di depan ini, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang terpelihara dari rasa kikir, di sini diartikan kekikiran. Tapi kekikiran ini masih di pola pikir. Nah, siapa yang dipelihara, artinya dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari syuhha nafsih, rasa kikir dirinya, faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, logikanya orang yang tidak kikir itu punya kecenderungan atau punya kemauan untuk menolong orang lain. Menolong itu bisa dengan uang, bisa dengan tindakan. Ya. Ke orang yang tidak mau menolong dengan tindakan itu, kalau dimintain tolong, ongkosnya berapa dulu, duitnya mana. Nah, jadi ada duit, ada pertolongan. Kalau nggak ada duit, tidak ditolong. Nah, itu berarti ada unsur kekikiran di situ. Ya. Kalau kita tidak kikir, ada orang butuh pertolongan, kita tolong. Nanti bayarnya itu kita harapkan dia akan memberi. Tentu itu mekanismenya teknis, itu bisa kita bahas lebih lanjut. Ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang terjaga dirinya sendiri dari rasa kikir, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, yang lain cara yang lain untuk mendapatkan keberuntungan adalah mengajak orang lain melakukan kebaikan. Ya. Jadi untuk memperoleh keberuntungan, kita bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan dakwah dengan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka terlibat dalam kejahatan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian itu ada sekelompok orang yang mau mengajak-ajak untuk berbuat baik, menganjurkan kepada perbuatan yang baik, dan mencegah orang lain dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak masuk akal. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ada cara lagi untuk mendapatkan keberuntungan. Kita bisa mendapatkan keberuntungan dengan cara melaksanakan sholat dengan baik. Atau begini, ayat berikutnya ini ada sekelompok ayat yang merupakan karakter orang mukmin. Nah, orang mukmin yang berkarakter seperti berikut ini akan mendapatkan keberuntungan. Nah, karena ayatnya ini banyak, saya tidak mencantumkan dalam satu slide karena nanti terlalu kecil dan sulit dibaca, maka saya tampilkan satu ayat demi satu ayat. Nah, di sini yang pertama 2 ayat dulu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang betul-betul mukmin. Nah, jadi Allah menyebutnya betul-betul mukmin. Siapa itu? 1. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Kriteria berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka itu meninggalkan atau menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Jadi orang mukmin yang benar itu tidak mau melakukan pekerjaan tindakan yang tidak ada gunanya. Yang tidak ada gunanya tinggalkan. Dia hanya mau melakukan pekerjaan yang berguna, yang bernilai. Terus kriteria lagi orang mukmin yang beruntung adalah yang mau membayar zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang mau menunaikan zakat. Juga yang beruntung, kriteria orang yang betul-betul mukmin adalah orang yang tidak melakukan perzinaan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang mau menjaga kemaluannya, menjaga dari perbuatan yang haram. Nah, kalau toh ada dorongan nafsu, silakan lampiaskan, tapi terbatas. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, yaitu terbatas dengan suami atau istri mereka sendiri, tidak dengan orang lain. Nah, fa innahum ghairu malumin, kalau mereka melampiaskan nafsunya kepada atau bersama dengan suami atau istrinya sendiri, nggak masalah, tidak akan menjadi hina. Fa innahum ghairu malumin, mereka tidak menjadi hina. Bandingkan kalau melampiaskannya itu kepada dengan orang lain, nah itu menjadi hina. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Orang yang melampiaskan nafsu birahinya dengan orang lain selain istri atau suami, mereka itu melampaui batas. Nah, kemudian kriteria orang yang betul-betul mukmin adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang mau menjaga amanat dan janji. Kalau sudah janji, maka janji itu akan pasti dilakukan. Kalau diberi amanat, amanat itu pasti dilaksanakan. Ya, bukan orang yang suka mengumbar janji tapi tidak dilaksanakan. Janji memang manis, tapi harus dijaga, dilaksanakan dengan baik. Terus kriteria orang mukmin yang sebenarnya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang mau menjaga sholatnya. Yang dijaga apanya? Kualitasnya, waktunya. Jadi ketika tiba waktunya sholat, cepat sholat. Terus kualitasnya, syarat dan rukunnya, prosedurnya itu dilakukan dengan baik. Ya. Itu artinya menjaga sholat. Nah, orang-orang yang mau melakukan satu rentetan kriteria orang mukmin ini, mereka akan mendapatkan keberuntungan berupa tinggal di surga Firdaus. Ya. Keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah jika kita bisa melaksanakan seperangkat perbuatan tersebut adalah tinggal di surga Firdaus. Firdaus itu kata tunggal, jamaknya Farodis. Farodis itu di bahasa Inggris kan menjadi paradise.
ya, dari Firdaus itu surga Firdaus tunggal, kalau jamak menjadi Farodis. Kemudian diinggriskan menjadi Paradise, ya, Paradise. Kita coba adopsi Paradiso, ya. Ulaika humul warithun. Orang-orang yang betul-betul mukmin dengan kriteria demikian itu adalah pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdaus, orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selamanya di surga Firdaus. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang diuraikan tadi, ya, supaya kita bisa mendapatkan keberuntungan. Bukan hanya keberuntungan di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat. Ya, ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kita semua mendambakan keberuntungan berupa keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kunci utama keberuntungan adalah pola pikir berdasarkan keimanan dan perilaku berdasarkan ketakwaan. Karena kita pernah berbuat dosa, kita membersihkan diri dengan taubat. Untuk membangun pola pikir berdasarkan keimanan, kita jaga kebersihan jiwa kita dari kesombongan, dari kebohongan, dari kedengkian, kebencian, dan kekikiran, sambil kita selalu berusaha mengingat Allah dan memujinya. Untuk berperilaku berdasarkan ketakwaan, kita menegakkan sholat, membayar zakat, berdakwah, menepati janji, melaksanakan amanat, dan sebagainya. Semoga Allah membimbing kita dalam usaha meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Amin.